Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali tentunya dalam season terbaru program Titik Terang. Ini adalah program yang akan membahas, kemudian menilik kembali serta menelaah salah satu karya monumental dari Hazrat Khalifatul Masih keempat, Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullah alaih, yakni buku beliau Christianity, A Journey from Fact to Fiction. Di dalam bukunya, Huzur menilik doktrin ajaran Kristen yang telah melalui proses yang panjang selama lebih dari 2000 tahun dari sudut pandang logika dan ilmiah tentunya. Perlu kami sampaikan bahwa program ini tidak bermaksud untuk merendahkan orang-orang Kristen ataupun pribadi Yesus Kristus. Sebagai Muslim, merupakan suatu unsur mendasar dalam keimanan kami untuk mengimani kebenaran Yesus Kristus, menerima beliau sebagai seorang Rasul Allah yang istimewa dan terhormat. Namun, ketika kebenaran menuntut titik terang dalam menemukan kejujuran terhadap logika, pikiran sehat, dan pemahaman manusia, maka kita tidak dapat mengelak untuk tidak meninjau kembali pandangannya terhadap ajaran Kristen. Program ini tidak bermaksud menimbulkan suatu jurang pemisah antara orang-orang Kristen dengan Kristus. Sebaliknya, program ini diharapkan menjadi titik terang bagi semua orang untuk lebih dekat kepada kenyataan diri Yesus Kristus dan menjauh dari mitos atau dongeng khayalan yang telah diciptakan di seputar beliau. Baiklah pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas subjudul kasus-kasus selamatnya orang-orang dari kematian. Saya Arif Abdul Hai, dan bersama saya seperti biasa seorang ahli kristologi dan juga merupakan dosen perbandingan agama Jamiah Ahmadiyah Indonesia, Bapak Rakiman Ram Jumaan. Mari kita sapa beliau dan kita akan membahas tentang pembahasan yang akan menjadi pembahasan menarik ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik. Ya, di dalam episode kali ini saya sudah singgung tadi sedikit berkenaan dengan kasus-kasus tentang selamatnya orang dari kematian. Adapun pengantar yang ingin saya sampaikan bahwasanya di episode sebelumnya Pak, di 2 episode sebelumnya kita dengan tegas mengatakan bahwa kenaikan Yesus adalah sebuah kebohongan, artinya tidak pernah terjadi di sejarah. Artinya kemudian kita mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mati di tiang salib. Kemudian setelah itu kita menyimpulkan bahwa kepergian beliau bukan kepergian ke langit, ya, tetapi melakukan perjalanan. Dan kemudian di episode berikutnya pun kita membahas tentang bahwasanya kalau seandainya orang-orang beranggapan bahwa Yesus naik ke langit, ini sama saja penghinaan, nauzubillah, terhadap diri Yesus sebagai seorang nabi yang agung dari Allah Ta'ala. Kemudian yang akan mungkin menjadi pertanyaan dari orang-orang di luar jemaat ya Pak ya. Artinya pun di dalam orang-orang jemaat juga membutuhkan penjelasan ini, apakah peristiwa ya. Karena jika kita lihat dari penyaliban Yesus itu sendiri, beliau memang dipukuli, disiksa ya, disuruh mengangkat salib, dan sudah disiksa selama lebih dari beberapa jam mungkin penyiksaan terhadap beliau. Apakah kemudian ada kemungkinan beliau selamat, dan kita sebagai Ahmadiyah mengatakan bahwa beliau selamat. Nah, yang menjadi fokus dalam subbab ini atau subjudul ini adalah apakah kasus-kasus lain ada yang seperti ini Pak, artinya orang-orang selamat dari kematian ataupun sudah mendekati kematian kemudian beliau atau orang itu selamat. Silakan dijelaskan Pak. Baik, pertanyaan yang sangat menarik ya. Karena ini kaitannya adalah dengan bukti-bukti empiris dan juga strategi atau skenario yang dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Dalam hal ini adalah secara khusus ya, sekte Esseni di mana Yesus berasal, dan juga bagaimana peran-peran sosok-sosok tertentu di dalam strategi atau skenario tersebut. Misalnya kalau kita munculkan pertanyaan, kenapa dalam proses penyaliban Yesus itu ada sosok misalnya Nikodemus dan juga sosok lainnya Yusuf Arimatea? Apakah Injil-Injil menyebutkan siapa sosok ini kan? Nah, kalau kemudian diketahui bahwa sosok-sosok ini adalah seseorang yang sangat
berpengaruh, memiliki influence yang besar, baik itu dalam bidang medis, kesehatan, atau juga dalam bidang pemerintahan. Artinya bahwa peristiwa tersebut tidak lepas dari strategi atau skenario. Nah, strategi atau skenario tentu saja adalah dalam kaitan penyelamatan. Kalau memang prosesnya adalah ingin membunuh sosok tersebut. Nah, kita tahu bahwa Nikodemus itu adalah salah seorang tabib negara, seorang tabib yang sangat terkenal pada masanya, pada abad pertama Masehi tersebut, dan Nikodemus dikenal secara luas sebagai seorang tabib yang memahami dengan sangat baik dunia ketabiban atau medis pada masanya. Sehingga diharapkan dengan kehadiran beliau di lokasi itu akan memperlancar atau akan menuntaskan satu masalah yang sangat krusial. Begitu juga Yusuf Arimatea, kenapa beliau harus ada di lokasi tersebut atau minimal properti atau aset atau tanah miliknya termasuk juga kain kebanggaannya yang usianya sudah 1 abad, itu kenapa harus kemudian dipersiapkan untuk sosok tersebut kalau memang tidak ada hubungan di antara keduanya, yaitu antara Yesus dengan Yusuf Arimatea atau Yesus dengan Nikodemus. Nah, dari sini kita bisa melihat fakta-fakta logis bahwa ada hubungan di antara mereka ini semua, dan ini memang sudah dipersiapkan untuk menunjang proses keselamatan sosok yang disalib tersebut. Karena apa? Dari sejak awal saja sosok ini sudah ingin diselamatkan. Kita ingat misalnya mimpi Veronica, istri dari Pontius Pilatus, ya, bagaimana merasa sangat kesulitan dalam mimpinya seperti itu, kemudian disampaikan kepada suaminya dan dikatakan bahwa sosok ini adalah sosok yang benar, sehingga minta suaminya untuk bisa melindunginya. Dan faktor-faktor lain yang kemudian bisa kita lihat tadi, bagaimana sosok yang atletis ini, karena pada usia sekitar 33 tahun, orang-orang Yahudi, terutama khususnya Yesus yang ditempa dengan kehidupan yang keras, bahkan dalam sejarah kita bisa melihat beliau memiliki seorang ayah yang disebut sebagai the carpenter, ya, atau an-najjar, artinya tukang kayu. Iya, benar. Artinya seorang pembangun kota-kota di kawasan itu pada masa itu, yang artinya selalu bekerja keras menggunakan otot dan fisik. Makanya hukuman atau siksaan selama sekian jam itu bagi sosok Yesus yang atletis itu dianggap tidak apa-apa, karena kita lihat bahwa beliau sosok yang atletis dan juga memiliki kekuatan yang pada masa itu dianggap hebat, ya. Artinya daya tahan tubuh beliau itu sangat maksimal, sangat prima. Dan ini yang kemudian kita lihat dalam proses penyalibannya itu, ya sungguh aneh kalau kemudian sosok seperti ini kemudian harus dengan mudahnya bisa nauzubillah tewas atau mati, misal meninggal. Nah, di lain pihak kita juga harus ingat bahwa ketika kita mempercayai bahwa sosok itu adalah seorang utusan Tuhan, di sini terletak satu rahasia. Bagaimana mungkin sosok seorang utusan Tuhan itu akan mengalami hal-hal yang akan merusak dan menghancurkan keyakinan dari para yang mengimaninya, yaitu murid-murid Yesus. Kalau misalkan hal itu terjadi, Yesus kemudian nauzubillah meninggal di tiang salib, bagaimana kemungkinan keimanan murid-murid Yesus terhadap Tuhan? Karena janji Tuhan artinya tidak terjadi atau tergenapi. Nah, ini juga kita bisa melihat lagi bahwa Yesus memang harusnya selamat dari proses penyaliban itu, karena skenario atau strategi-strateginya itu sangat matang. Dari mulai awal sampai akhir itu sangat matang. Kita saja dalam dunia modern sekarang ini atau pada kurun dasawarsa sebelumnya,
puluhan tahun yang lalu melihat banyak sekali kejadian-kejadian yang lebih sederhana, tidak lebih berat dari apa yang dialami oleh Yesus, tapi sosok-sosok itu ternyata yang dianggap telah mati, kemudian ternyata masih hidup dan selamat, bahkan bisa melewati beberapa dasawarsa, usianya puluhan tahun hidup setelah peristiwa yang dianggap mendekati kematian tersebut. Nah, salah satunya yang Huzur Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaihi singgung di dalam buku ini, itu adalah kasus dari yang kita kenal dalam dunia pengadilan itu the Bawal Kumar case. Nah, ada 3 istilah yang biasanya disebutkan dalam peristiwa pengadilan terkait dengan sosok tersebut. Nah, Huzur yang keempat itu hanya menyinggung beberapa paragraf saja ya. Tapi kalau kita membaca buku aslinya atau peristiwa aslinya itu setebal 880 halaman. Kalau tidak salah setebal 880 halaman, dan saya sendiri sudah baca dalam bahasa Inggrisnya, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi terkait dengan sosok yang disebut itu atau Bawal case atau Bawal Sanyasi case itu memang menunjukkan bahwa meskipun kondisinya mirip yang terjadi pada Yesus, sosok ini pun kemudian selamatnya. Artinya apa? Bahwa meskipun ada skenario, kalau kita lihat ketika Huzur keempat menceritakan kasus ini untuk membuktikan bahwa sosok tersebut dianggap telah mati, dikremasi oleh istri dan beberapa pihak lainnya. Karena kalau kita ikuti kisah ini yang populer pada tahun 1925 sampai 1937, itu di dalamnya terjadi semacam persekongkolan antara istri korban dengan korban sendiri, yang tujuannya adalah untuk penguasaan aset atau harta kekayaan yang dimiliki oleh suaminya. Jadi istrinya dan juga anak angkatnya itu ingin menguasai aset atau harta kekayaan yang dimiliki oleh suaminya, yaitu Ramendra Narayan Roy Kumar, yang itu adalah pewaris dari satu kawasan di Bangladesh ya, di Bengal sana, dan itu jumlahnya sangat besar dan lokasinya sangat luas, yang terdiri dari 2 distrik. Distrik itu artinya kecamatan. Artinya Maharaja Kumar ini, Ramendra Narayan Roy, berpengaruh di 2 distrik. Dan kita tahu pada masa dulu distrik biasanya dikepalai oleh seorang kolektor. Kolektor itu istilah bahasa Inggrisnya adalah camat sekarang, tapi kedudukannya lebih besar dari camat, karena kolektor pada masa dahulu itu bisa juga sebagai kepala administrasi pemerintahan, kepala penjara, kepala sekolah, kepala dinas perhubungan atau transportasi, dan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Nah, di sini dikisahkan bahwa sosok yang dikremasi tersebut, Maharaja Kumar Narendra Roy itu dikatakan telah mati ya, karena telah dikremasi. Jadi awalnya keluarga besar ini melakukan apa istilahnya itu piknik atau plesir dari pusat kerajaan ke satu daerah yang namanya Darjeeling. Di Darjeeling beberapa puluh kilometer dari pusat kerajaannya, dan di sana itu terjadi pada tanggal 18 April 1909. 18 April 1909. Tetapi tidak berapa lama kemudian sang maharaja ini dinyatakan sakit dan kemudian mendadak meninggal. Nah, kemudian tubuhnya dilakukan kremasi. Ya, kita tahu karena mereka adalah agama Hindu, kremasinya tentu saja adalah dibakar. Melalui kremasi dibakar, dan pada saat dilakukan kremasi pembakaran
tubuh itulah, saya sebutnya tubuh karena ternyata tubuh itu kemudian selamat, terjadi hujan lebat dan badai. Sehingga kemudian mereka yang melakukan itu pontang-panting lari mencari tempat berteduh, meninggalkan tubuh yang sedang dibakar tersebut. Nah, tidak berapa lama apinya kemudian padam dan beberapa orang sadhu yang kebetulan sedang lewat situ. Sadhu itu artinya sanyasin. Sanyasin itu adalah tokoh Hindu atau ulama-ulama Hindu yang mereka menjalani hidup ini dengan sangat sederhana, berjalan dari satu tempat ke tempat lain dengan peralatan yang sederhana, bahkan hanya dengan mengenakan selembar kain misalkan seperti itu. Dan sanyasin ini melihat di buku tersebut dikatakan bahwa sanyasin ini berasal dari naga sanyasin, yaitu satu kelompok sanyasin yang namanya adalah naga. Nah, ketika mereka melihat bahwa tubuh yang dikremasi itu ada ciri-ciri kehidupan atau dianggap masih hidup, kemudian mereka selamatkan tubuh itu dan dibawa oleh mereka melakukan perjalanan, dan itu waktunya sampai 12 tahun. Bayangkan dari tahun 1909 sampai 1921. Nah, sedangkan ketika besoknya istrinya dan juga pihak lain yang bersekongkol itu melihat ke lokasi kremasi, pembakaran tubuh itu, pembakaran mayat, itu mereka sudah melihat tidak ada lagi tubuh itu, sehingga mereka kemudian mengganti dengan mayat yang lain dan kemudian dikremasi seolah itulah tubuh dari Maharaja Kumar. Nah, kemudian dalam sejarahnya kita mengetahui bahwa sosok Maharaja Kumar karena mengalami peristiwa kremasi tersebut kemudian hilang kesadaran. Nah, hilang kesadaran, tapi kemudian oleh komunitas sanyasin atau sadhu tersebut diajak ke kota di mana dia dilahirkan atau di mana sebelumnya dia berkuasa. Nah, karena dia kemudian mengenali tempat-tempat itu, sesuatu yang tidak asing, kesadarannya kemudian secara bertahap pulih kembali, ya, bangkit kembali dan mengetahui kembali yang sebenarnya walaupun masih ragu. Nah, ketika kemudian orang-orang melihatnya, mereka menyatakan bahwa ini mirip dengan Maharaja Kumar yang sudah dikatakan meninggal 12 tahun sebelumnya, ya. Nah, sehingga kemudian neneknya atau ibunya sendiri kemudian bertemu dan mengakui bahwa ini adalah Maharaja Kumar. Jadi ada beberapa orang di keluarganya yang kemudian mengenali dan mengakui, bahkan sempat tinggal bersama di situ, dan yang percaya kemudian semakin banyak. Di dalam buku ini dicatat bahwa ada sekitar 1.400 lebih yang percaya bahwa ini adalah sosok Maharaja Kumar. Tetapi yang menolak atau menentang tentu saja dengan dipimpin oleh istrinya tadi dengan beberapa orang-orang lain, itu jumlahnya 400 sekian. Jadi lebih banyak yang percaya bahwa beliau adalah memang Maharaja Kumar dibanding dengan yang menolak dan bahkan mengatakan bahwa itu adalah pendusta atau orang yang sengaja mengaku-ngaku ingin menguasai harta Maharaja tadi. Nah, kemudian dilakukanlah sidang dan sidangnya terbuka. Dan sidang itu berlangsung selama 2 tahun 8 bulan. Bisa bayangkan 32 bulan sidang itu dilaksanakan secara terbuka dengan menghadirkan beberapa saksi dan ahli. Dan kemudian data-data dan fakta-fakta diungkapkan, dihadirkan. Misalkan kelompok yang sengaja tidak percaya dan menuduh bahwa itu pendusta ingin menguji apakah benar ini orang Bengali, orang Bangladesh, dengan pertanyaan-pertanyaan yang edukatif, misalkan mengenai warna. Nah, ketika ditanyakan warna, misalkan apakah ini warna apa, beliau menjawab bahwa ini adalah warna merah misalkan, atau warna putih, Swetbarna, Rektabarna. Kemudian ketika ditanyakan brinjal barna, ya, yang bersangkutan menjawab
tidak sesuai dengan arti sebenarnya. Disangkanya itu adalah warna juga karena di sana dikatakan barna. Nah, ini menjadi bukti atau apa istilahnya data bagi yang menolaknya bahwa ini bukan Maharaja Kumar yang dulu, tetapi kemudian Maharaja Kumar itu menyebutkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh istrinya tadi, dan itu akhirnya orang-orang pada percaya bahwa memang inilah Maharaja Kumar yang 12 tahun sebelumnya itu dianggap sudah meninggal dan sudah melalui proses kremasi, dan akhirnya pengadilan memutuskan bahwa ini benar, dan kemudian motif yang sebenarnya diketahui bahwa memang terjadi persekongkolan antara istrinya, anak angkatnya dengan orang-orang lain yang mendukungnya. Nah, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa sosok yang dikatakan telah mati sekalipun itu ternyata masih hidup. Dan Huzur yang keempat juga mengungkapkan satu penelitian lagi yang menyatakan death near phenomenon, ya, atau fenomena mendekati kematian terhadap 78 orang yang 40%-nya itu istilahnya mereka ternyata masih hidup walaupun dikatakan sudah mati. Nah, seperti itu. Menarik sekali Bapak ya. Tadi dijelaskan bahwasanya tadi jika kita hubungkan dengan kasus Maharaja Kumar tadi, maka kasus dari Hazrat Isa atau Yesus itu sendiri pun sama. Jika Maharaja Kumar tadi dikremasi, ya dijelaskan bahwasanya dikremasi, sedangkan Hazrat Yesus disalib. Di awal tadi sekali yang sangat menarik poin bagi saya ya, ataupun bagi pemirsa di rumah yang harus dicatat, bahwa Yesus bukan kemudian adalah seorang yang lemah. Artinya beliau sangat prima, kondisi fisik beliau sangat baik, dan juga sangat kuat tentunya karena beliau adalah seorang anak tukang kayu yang hidup dengan ayah beliau ya, kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan berat. Oleh karena itu akan menjadi sebuah hal yang masuk akal juga nantinya jika kita menerima fakta ini bahwa beliau kemudian melakukan perjalanan jauh karena memang sudah terbiasa melakukan perjalanan. Ini poin yang penting Bapak. Dan juga tadi dijelaskan di awal bahwasanya crucifixion atau penyaliban Yesus itu adalah sesuatu yang telah diskenariokan, tetapi untuk keselamatan Yesus. Sedangkan kisah yang diperdengarkan tadi yang dicatat juga oleh Huzur adalah sebuah skenario untuk membunuh seorang Maharaja Kumar. Di sini ada persamaan-persamaan, tetapi tetap saja poin pentingnya adalah bahwasanya dua orang ini selamat dari peristiwa menuju kematian. Terima kasih Bapak atas penjelasan yang sangat menarik. Kita mungkin akan bahas lagi di episode berikutnya dan tentunya dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik Bapak. Terima kasih Bapak. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, Alhamdulillah demikianlah pembahasan kita pada episode kali ini terkait subjudul kasus-kasus selamatnya orang dari kematian. Semoga bisa menjadi titik terang dan khazanah ilmu serta iman bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Insya Allah kita akan bertemu lagi di program Titik Terang episode berikutnya. Kami pun ingin mengajak Anda untuk senantiasa menyaksikan program-program menarik MTA lainnya, terutama khutbah Huzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis hanya di MTA. Jazakumullah atas perhatian Anda semua. Saya Arif Abdul Hai bersama kerabat kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.